Oke, FPS-nya udah mulai naik. Agak aneh sih ya, di gameplaynya malah tinggi FPS-nya, tapi di layar awalnya malah rendah FPS-nya. Ini adalah cerita pengalaman gua mengupgrade sebuah PC milik user gua yang merupakan seorang guru di salah satu sekolah di kota Bandar Lampung. Spek PC-nya itu mainstream banget, masih bener-bener PC standar sekolahan yang cuma bisa dipakai buat ngetik-ngetik di Word ataupun di Excel ya, biasa untuk guru-guru ngerjain tugas. Tapi pada saat itu usernya pengen banget nih PC-nya ini bisa dipakai untuk main game. Ya paling nggak minimal bisa ngejalanin game sekelas GTA 5. Akhirnya dengan budget yang cuma 2,5 jutaan pada saat itu usernya mutusin untuk upgrade. Dan langkah pertama yang gue lakuin adalah gue upgrade prosesornya dulu. Dari yang tadinya Pentium Gold G2030 yang jelas masih dual core, gua upgrade ke Intel Core i5 generasi ketiga, yaitu i5 3470. Ya walaupun masih sama-sama jadul, paling nggak performanya udah berasa banget lah ya. Dimana Intel Core i5 generasi ketiga ini udah punya 4 core dan 4 thread, sedangkan G2030 masih dual core, dual thread. Untuk speednya juga itu udah berasa banget perbedaannya. Kemudian karena memori RAM bawaan dari PC ini masih menggunakan 1x4 GB, yang jelas berjalan di single channel, udah cuma 4 GB single channel pula ya. Jadi gue putusin untuk cuma nambahin satu keping lagi RAM berkapasitas sama 4 GB supaya dia bisa berjalan di dual channel. Jadi totalnya sekarang PC-nya udah pakai RAM 8 GB. Next, karena PC-nya ini masih belum pakai VGA card sama sekali, alias masih menggunakan VGA onboard bawaan dari si prosesor, gua juga nambahin sebuah VGA card dari Venom RX, yaitu GeForce GTX 750 Ti, yang pada saat itu harganya itu lagi tinggi banget, masih di sekitar 1,6 sampai 1,7 jutaan yang beredar di pasaran. Oh ya, by the way, ini story gua waktu ngupgrade PC waktu masih di zamannya mahal-mahalnya VGA card ya. Nah, menurut gua ini kombinasinya udah pas banget lah ya. Nggak ada kerasa bottleneck sama sekali antara i5 3470 dengan GTX 750 Ti. Itu performanya serasi banget gitu untuk kaum carry. Next part di upgradean kali ini gue juga nyaranin untuk upgrade power supply-nya. Karena power supply bawaannya itu masih power supply kaleng lah ya. Power supply yang gue pakai kali ini dari Aerocool Lux RGB 550 watt yang udah bersertifikasi 80 plus bronze. Sebenarnya sisa budgetnya itu pengen gue pakai untuk upgrade storage-nya supaya udah bisa pakai SSD. Tapi karena power supply bawaannya itu masih power supply kaleng, daripada kejadian nanti malah bisa ngerusak komponen lainnya, ya jadi terpaksa sementara ini kita belum bisa upgrade storage-nya. Sementara kita upgrade dulu power supply-nya. Oke, jadi itu aja keseluruhan komponen yang gua upgrade dari PC user yang merupakan PC sekolahan. Kita next untuk pengetesannya. Gua agak sedikit kaget juga sih, karena di luar ekspektasi ternyata performa PC-nya ini udah agak lumayan. Karena bisa stabil di 60 fps ya, walaupun masih bermain di resolusi 720p. Untuk tes gamenya bisa kalian lihat aja, gua bakal spill hasil tes performa yang gua lakuin. Oke cuy, ini udah selesai gue install ulang dan udah gue install beberapa game. Di sini ada 4 game, yaitu GTA 5, terus Mortal Kombat XL, ini game di PS4 ya cuy ya. Terus NFS Rivals, itu Need for Speed. Kemudian ada PES 2018, karena gua nggak ada PES 2021, jadi gue install PES 2018. Oke, kita langsung aja masuk ke tes gamenya. Ini gua record pakai OBS ya cuy ya, software OBS. Oke, jadi game yang pertama yang bakal kita tes adalah GTA 5 cuy. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya. Ntar gue lihat settingannya dulu, ini belum full screen. Jadi kita dapat settingan grafik defaultnya resolusi 1280 x 720p. Gue full screenin dulu. Terus beberapa FXE-nya on, MSA off, pokoknya ada yang on ada yang off. Terus settingan grafiknya, texture quality high, shader quality very high, shadow quality high,
Reflection quality very high. Pokoknya campur ya cuy ya, banyak yang very high-nya juga sih. Oke, dapat settingan default kayak gini. Kita lihat dia bisa jalan di berapa FPS ya cuy ya. Oke, jadi sejauh ini masih lancar di 60 fps ya cuy ya, masih stabil dengan settingan very high. Bisa dibilang very high lah ya, karena tadi cukup banyak juga yang rata kanan. Sementara beberapa ada yang settingan high aja, itu settingan defaultnya ya. Masih stabil di 60 fps. Untuk suhu GPU-nya cukup dingin ya, 54 derajat. Suhu prosesornya 55, 54, naik turun ya. What up, we got that shit, nigga, with a paper ass, nigga. I'm talking about buku bills. Lamar Davis. We doing this or what? Come on. Let's fucking D set us up. Fuck. I said lay low after you got caught. You ain't no motherfucker, that ain't me. I can see that. Damn, boy. Man, I deserve to get you. Bang this motherfucker. This last motherfucker got to go. Motherfucker. Lamar, what the fuck you get us into? You the fool wanted to make money. This shit ain't wine. Cover me, homie. I'ma hit this. Ah! Fuck, fuck, fuck. Fuck you. You see that shit? Fuck you. You going first next time, no fool. Shit, nigga, did we all be dead? Not me, nigga. We just want to get jumped. Oke cuy, jadi game yang kedua ini adalah Mortal Kombat XL cuy ya. Game ini biasa gue temuin di PS4 sih ya, game sekelas PS4. Kita lihat dulu settingan grafik defaultnya, kita dapat settingan apa nih. Oke, di resolusi 1280x720p. Terus dapat settingan medium ya cuy ya. Sini kita dapat settingan medium. Oke, coba kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Kalau di sini di layar awal ini stabil di 30 fps aja cuy. Game ini memang cukup berat cuy, karena grafiknya lumayan ya. Kita tes masuk ke gameplaynya. Oke, FPS-nya udah mulai naik. Agak aneh sih ya, di gameplaynya malah tinggi FPS-nya, tapi di layar awalnya malah rendah FPS-nya. Low. Oke, stabil terus, masih lancar di 60 fps ya. Lumayan banget. Grafiknya game ini berat banget sih cuy, karena banyak efek-efeknya, kayak efek-efek darat, terus api. Loh, macem-macem dia. Waduh. Stabil banget. Ini game PS4 cuy ya. Oke, lancar di 60 fps. Masih stabil. Oke, di awal dia tadi sempat turun FPS-nya, sekarang udah di 60 fps lagi. Kita bakal turun dia di 47 fps waktu di videografinya kayak gini. Naik lagi di 60 fps. Jadi nggak stabil ya cuy ya, naik turun antara 60 sempat ke 50 fps aja. Oke, kita skip, langsung aja ke gameplaynya. Oke, stabil. Stabil cuy. Oke. Iya, stabil di 60 fps waktu mainnya ya cuy ya, waktu di gameplay. Cuma waktu di videonya kayak gini dia turun antara 50 fps, 55, 58. Nggak turun dari 50 fps cuy. Cuma di gameplay dia stabil di 60 fps. Japan take the early advantage.
stabil cuy, 60 fps, Hamshik. nggak naik nggak turun ya. Rubachan. Hamshik. Plays it into the channel. Cut out in Mantap the sih nick of sambil time. live streaming. He acknowledges that he should have come up with something better there. Mantap sih Oh, sambil that just record screen required a bisa bit more oomph to reach its target. main dengan lancar kayak gini. Sakai. Nagatomo. And it's Kagawa. Looks to slip it through. Cakep. Tries a through ball. He's left his man. Gol lagi nggak? Great Oh. save, real class. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class Oh, range. untuk di replaynya dia juga stabil di 60 fps. Oke, jadi itu tadi tes dari keseluruhan. Tes game dari PES 2018 ini dia ternyata lancar di 60 fps di gameplaynya ya cuy ya. Kalau di videonya dia sempat turun ke 50 fps-an. Oke cuy, jadi segitu aja dulu video kita kali ini. Tes game tadi udah cukup memuaskan lah ya performanya. Bisa dijalanin di beberapa game sampai ke settingan high seperti GTA 5 tadi dan juga PES 2018. Cukup memuaskan lah ya dengan upgrade. Cuma dengan budget 2,6 juta PC ini sudah bisa berjalan memainkan beberapa game masa kini dengan sangat lancar dan sambil record screen lagi. Mungkin tadi kalau nggak sambil record screen bakal lebih lancar lagi ya cuy ya. Oke, jadi segitu aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next time.